Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Aizar dengan NIM 221420046. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perspektif, karakteristik, dan 5 pokok kemaslahatan hukum bisnis syariah di dalam Al-Quran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perspektif hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Jadi terdapat 3. Yang pertama adalah kepemilikan modal atau ra'as mal. Yang kedua adalah tenaga kerja yang profesional, dan yang ketiga adalah keuntungan yang bernilai tambah. Yang pertama adalah kepemilikan modal. Jadi bagi orang yang ingin melakukan bisnis harus memiliki modal untuk membangun usaha mereka agar usahanya itu berkelanjutan. Dan yang kedua adalah tenaga kerja yang profesional, yang dimana saat kita melakukan bisnis maka kita harus melakukannya secara profesional. Dan apabila ingin merekrut orang, maka orang-orang yang kita rekrut itu harus profesional, tidak bisa asal sembarang orang. Dan yang ketiga adalah keuntungan yang bernilai tambah. Maksudnya adalah apabila kita ingin menjalankan suatu bisnis, maka kita harus memikirkan keuntungan yang bernilai tambah, tidak hanya stuck di situ aja. Dan juga keuntungan itu memiliki manfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Adapun penjelasan kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik hukum bisnis syariah di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu bersifat ilahiyah atau bersumber dari wahyu ilahi, yang dimana hukum bisnis Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu sistematis. Jadi hukum bisnis syariah itu bersifat sistematis. Yang ketiga komprehensif, yaitu mengatur seluruh bidang hukum. Nah, yang keempat yaitu universal, yaitu hukum bisnis syariah itu bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, yang kelima, maslahah, yaitu memberikan kemaslahatan bagi manusia. Mekanismenya adalah dalam bentuk perlindungan, himayah, dan pemeliharaan riayah terhadap aktivitas bisnis mereka. Dan yang terakhir adalah bersifat keduniaan dan keakhiratan. Yang dimaksud adalah yaitu bersifat dunia itu contohnya seperti hukuman yang ditetapkan oleh hakim, dan untuk yang bersifat keakhiratan adalah hukuman atau ancaman Allah di akhirat nanti. Adapun penjelasan selanjutnya adalah 5 pokok kemaslahatan hukum bisnis syariah di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah menjaga agama. Bentuk dari menjaga agama adalah setiap segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, kita harus disandari kepada agama kita, apakah memperbolehkan atau tidak, termasuk dalam melakukan aktivitas bisnis. Nah, adapun yang kedua adalah menjaga jiwa. Nah, adapun contohnya adalah menjaga jiwa kita sendiri ataupun menjaga jiwa orang lain, yaitu tidak memberikan hal-hal yang haram kepada diri kita maupun kepada orang lain. Yang ketiga adalah menjaga akal. Bentuk melindungi akal adalah menjauhi dari hal-hal yang menyebabkan hilangnya akal seperti mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Nah, selanjutnya adalah menjaga keturunan. Nah, maksudnya adalah landasan untuk memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama manusia. Dan yang terakhir adalah menjaga harta. Cara untuk menjaga harta adalah dengan memperoleh harta yang halal dan menghindari memperoleh harta yang batil seperti mencuri, menipu, korupsi, riba, dan lain sebagainya. Adapun kesan saya selama belajar MK Hukum Bisnis Syariah itu sangat senang dan sangat bersemangat, karena pengajaran atau metode yang diberikan oleh Bu Yani itu tidak membosankan saya dan berbeda daripada metode-metode dosen lainnya. Dan juga yang membuat saya paling berkesan adalah dalam pembuatan short movie, karena itu membuat saya lebih kreatif dan inovatif dan membuat saya menemukan hal-hal baru dalam pembuatan short movie tersebut. Adapun pesan kepada dosen pengampu yaitu Bu Yani, selalu semangat, selalu kreatif dalam memberikan metode-metode pengajaran kepada anak-anak. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.